Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini 8 Desember 2025 masih diberi kesempatan, kesehatan, masih diberi rezeki untuk melaksanakan aktivitas amal ibadah sehari-hari. Untuk hari ini Alhamdulillah kemarin sudah berlalu, sekarang dilanjutkan kehidupannya sesuai dengan takdir yang sudah diberikan Allah kepada saya. Saya jalankan, saya laksanakan. Jalan pagi, sebelum-sebelumnya sudah ada, sebelum jalan. Ini karena zamannya orang didokumentasikan berupa video atau foto. Nah, ini beberapa menit kehidupan saya, takdir yang diberikan Allah pada saya, jalan pagi sambil berbelanja. Inilah dia belanjaan hari ini. Ini namanya lontong. Satu ini 1.250. Ini bumbu apa ya? Oh, karena pecahan bumbu yang lain. Bumbu saus. Ini beli pakcoy 3 ini segini kecil. Nggak tahu dihargai berapa sama yang jualan. Beli jahe, ada jahe, ada laos, ada daun jeruk dan jeruk nipis 4 buah. Ini beli udang ini 1/4 22.000, besar-besar. Kita kasih alas biar tidak menetes air. Udang ke bawah. Ini udang. Udang itu 1/4. Kalau 22 berarti 68 sekilo ya. Kita 70 kurang. Mungkin kalau beli sekilo mungkin harganya lebih murah, tapi kita belinya sedikit saja. Dan ini beli terong 5.000. Alhamdulillah masih ada yang jualan, masih ada rezeki, harganya masih terjangkau. Nah, ini dia belanjaan hari ini. Jadi kita sebagai manusia hanya
melaksanakan takdir yang sudah diberikan Allah kepada kita sejak kita dalam kandungan. Begitu lahir, maka takdir mulai berjalan sampai batas waktu yang ditentukan. Sehari, setahun, puluhan tahun, kita tidak tahu kapan akan berakhir masa kita melaksanakan takdir. Dan diberi wadah tempat pelaksanaannya namanya bumi. Ada sutradaranya, ada wayangnya atau pemainnya, dan ada panggungnya namanya bumi. Sutradara itu namanya Allah, memberi skenario, skrip, jalan cerita untuk masing-masing individu. Tidak ada yang sama satupun takdir masing-masing orang. Ketetapan yang diberikan oleh Allah atau garis nasib jalan kehidupan setiap orang. Tidak ada yang sama. Tinggal orang ini melaksanakannya. Ketika dia terjadi melaksanakan sholat zuhur umpamanya, maka itulah takdirnya pada saat itu. Dibaca, selesai sholat, berdoa, selesai. Alhamdulillah, ternyata pada jam 1 ini saya melaksanakan sholat zuhur umpamanya. Dimulai dengan wudhu, dimulai dengan bersih-bersih, cuci muka segala macam, baju diganti barangkali. Disesuaikan kebutuhannya karena mau sholat. Dibuatkan kausalitasnya kita untuk sholat sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Ada orang yang sholat berjamaah di suatu tempat, di masjid, berjamaah di rumah, atau sendiri, atau di tempat lain. Semua itu dilaksanakan menurut atau berdasarkan takdir yang sudah diberikan oleh Allah. Bagaimana kita tahu? Setelah terjadi, baru kita baca. Alhamdulillah, satu hari ini saya sudah melaksanakan program menjadi ibu rumah tangga, masak, nyuci, nyapu, ngurus anak, antar jemput sekolah, sediakan bekal, sediakan apapun yang dibutuhkan dalam keluarga. Selama bisa saya laksanakan, alhamdulillah ya Allah, semoga itu menjadi satu amal ibadahku, kebaikan engkau nilai sebagai satu kebaikan, tabunganku di akhirat nanti, di kehidupan kedua. Oh, ada nyelip satu yang salah, noda perbuatan yang gak benar, yang tidak baik, mungkin membuat orang tersinggung dengan ucapan kita. Minta maaf segera dan mohon ampun kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali selama-lamanya, ditinggalkan selama-lamanya. Kapan kita laksanakan? Selama kita masih hidup. Memohon ampun dan berdoa selalu dilaksanakan. Introspeksi diri terus setiap malam sebelum tidur. Karena tahu kita tidak punya jaminan, tidak punya penjamin. Kalau Nabi dijamin langsung masuk surga. Nah, kalau kita kan tidak. Kita manusia biasa, tapi diberi oleh Allah peluang untuk istighfar, untuk introspeksi diri. Selama masih hidup, lakukan itu setiap malam sebelum tidur, karena besok kita nggak tahu masih hidup atau sudah mati. Nah, itu namanya kesadaran. Sadar bahwa apa yang kita perbuat itu berasal dari Allah yang sudah dimasukkan, ditetapkan sejak dalam kandungan.
kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan. Selalu begitu, introspeksi. Jangan sampai ada noda hitam di hati kita karena perbuatan sesuatu atau ucapan sesuatu atau menilai seseorang sepertinya orang ini. Jangan sampai begitu. Waduh, ini orang ini nggak benar, ini kok sudah belum apa-apa kok sudah mengatakan begini dan begitu. Jangan sampai kita menilai seseorang karena kita nggak tahu orang yang kita nilai itu benaran begitu atau enggak, kan kita juga nggak ngerti. Lebih baik menilai diri sendiri, masuk ke dalam. Karena nanti di akhirat kita kan katanya nafsi-nafsi, tidak dengan orang lain. Doa kita adalah satu keluarga. Kembali dikumpulkan di kehidupan kedua di surganya Allah. Sebagaimana Allah juga menyampaikan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang sangat menyakitkan dan abadi, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan jin. Itu informasi yang disampaikan kepada kita. Jaga dirimu dan keluargamu. Suami sebagai kepala keluarga dan istrinya dan anaknya. Dirimu orang tua merawat anaknya berdua bersama-sama. Jangan sampai anaknya melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar. Diajarkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan. Itu nilai-nilai universal. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dan kapanpun waktunya, itu bisa diterima oleh siapa. Tinggal melaksanakannya. Mau atau tidak. Karena tahu nilai-nilai itu pasti semua orang pasti memahami. Nah, di panggung bumi inilah kita melaksanakannya. Terutama di dalam keluarga kita sendiri. Tanamkan dalam diri kita. Kembangkan, ditanamkan kepada anak-anak. Salah satu bentuk menjaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tanamkan yang pertama adalah kejujuran. Hasilnya nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan. Setiap hari mungkin ya ada bosan, ada senang, susah, sedih, bahkan putus asa. Bisa saja namanya perilaku anak bermacam-macam walaupun dari orang tua yang sama. Ada yang agresif, ada yang pendiam, ada yang rajin, ada yang malas-malasan, ada yang diam-diam tapi pinter, ada yang cerah ceria tapi secara akademis tidak begitu tinggi. Berbagai macam. Walaupun dari satu orang tua yang sama. Nah, kita masuk di situ dalam kondisi anak yang berbeda-beda. Dan segala macam perasaan itu muncul. Senang, susah, senang, sedih, cerah, ceria, bahagia, suka, duka, bahkan putus asa. Bisa saja terjadi. Tapi karena kita punya keyakinan, kita punya satu semangat bahwa kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu berasal dari Allah, kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan. Tetap dilaksanakan. Walaupun putus asa, ya Allah, begini anak ini dikasih tahu kok susah, tapi tetap dengan cara yang baik dielus, jangan dimarahi. Ayo nak sholat, jangan sholat, waktunya sudah mepet. Karena tinggal dikit aja. Oh, main game misalnya ya, dikit aja mah belum finish ini, belum bla bla bla, levelnya kurang sedikit. Misalnya begitu.
atau mungkin aktivitas anak yang lain. Kita ngajak sholat masih asik main. Dan ketika anak main pun juga kita harus awasi apa yang mereka jadikan permainan gamenya apa. Walaupun kita tidak ngerti, tapi mengetahui, oh main game ini. Dikasih aturan main. Pulang sekolah boleh main dengan syarat tugas sekolah selesaikan dulu. Nah kalau anaknya mungkin punya ide yang lain, ngapain aku susah-susah di rumah buat tugas sekolah? Aku buat di sekolah, jam istirahat. Kalau di sekolah kan urusannya sekolah, tak selesai, saya selesaikan semua. Kalau sulit ada guru, cepat bertanya. Cepat dan tepat dan tempat untuk bertanya masih ada di sekolah. Begitu pulang, sampai di rumah, segala urusan diselesaikan, sholat, cuci, ganti baju, segala macam makan. Main. Mau main game, mau membuat kesenangannya apa, melakukan kesenangannya. Tugas sekolah dulu, sudah selesai. Gimana? Di sekolah? Kan bisa saja, namanya anak kan berbagai macam ide bisa muncul. Tugas sekolah dilaksanakan, tapi keinginannya pun atau kesenangannya pun bisa dia laksanakan. Atau di rumah orang tua langsung, tugas sekolah dulu. Jangan main, selesaikan dulu tugas sekolah. Mumpung masih segar, ingatan tugasnya apa tadi. Selalu begitu kepada anak. Sekali waktu dia mungkin membahas, aduh capek mandak begini dan begitu. Nanti aja ya. Boleh, tapi jangan sampai lupa. Nanti ya, ini ada teman ngajak main game online. Teman ada ngajak ke tempat siapa. Umpamanya, panen rambutan di rumah si A, tapi baliknya itu jam sore. Janjilah sore, karena ada tugas sekolah. Jangan terlalu malam, di rumah juga enggak baik. Di rumah orang lama-lama juga enggak baik. Jadi dipantau anak. Nah kita, misalnya sebagai ibu rumah tangga, takdirnya, panggung kehidupannya di dalam rumah tangga, apa yang ditakdirkan oleh Allah sebagai sutradara. Kita sebagai wayang. Nah ini wayang kalau dimainkan, kalau kita tahu wayang itu kan di Jawa ya. Ada dalangnya, sampai lupa. Dalangnya, dalang bukan dalang masalah. Dalang, orang yang memainkan wayang yang dia buat. Kalau dalangnya menggerakkan tangannya, ya tangannya bergerak, memukul si A, atau ngomong begini-begini, itu dalang yang menggerakkan ini. Ada pegangannya untuk tangan, ada pegangannya untuk kaki, dalang yang menggerakkan. Wayang pasrah. Kalau wayang tidak dimainkan, ya sudah ditancapkan di pelepah pisang, pohon pisang, atau masih ditidurkan di dalam boxnya. Ini belum main, ini nanti mainnya pada sesi yang kesekian, ini dulu yang main. Selesai, tancapkan. Masuk pemain baru, dimainkan. Pemain ini, si wayang, terserah dalang. Kalau dalam cerita Jawa, kalau pemainnya menang ya dalam ceritanya menang ya menang, dimenangkan. Tapi kalau dalangnya ingin berbuat yang lain, nah ini kali ini pemain yang satu ini saya jadikan orang yang kalah saja. Wayang yang kalah, biasanya dia menang, pintar memanah. Siapa yang dipanah selalu kena sasaran, mati. Dia bagus terus peranannya, baik terus. Nah terserah si dalang. Kali ini kamu saya buat untuk menjadi wayang yang kalah.
kamu yang kena panah sekarang, mati, panjat pindahkan ke tempat yang tidak dipakai lagi. Muncul wayang baru. Kita bisa lihat sekarang di media sosial sering diperankan seperti itu. Seseorang digambarkan, dibuatkan wayangnya, dimainkan oleh dalangnya. Begitulah Allah. Dia yang punya kuasa atas kehidupan kita. Dia yang menggerakkan kita. Dia yang membolak-balikkan hati kita. Dia yang berkuasa. Kehendak apapun itu berasal darinya. Dia maha berkehendak. Contoh, ditunjuk jadi nabi, tapi tidak punya pengikut. Hanya suami istri. Dia jadi nabi, suami, istri, pengikut, dan beberapa anak. Atau mertuanya. Satu keluarga saja. Ada. Nabi Ibrahim tidak punya pengikut, hanya satu keluarga. Itu pun ketika dia menikah dengan istri yang kedua, baru lahir, malah dapat perintah dipindahkan. Pindahkan jauh ke sana. Kemudian dapat wahyu, dapat informasi bahwa istrinya nanti akan melahirkan. Sudah lama menikah, tidak hamil-hamil juga. Sampai istrinya ketawa, masa ya Allah, saya ini sudah seperti ini, kok bisa melahirkan lagi? Sementara istri yang kemarin yang baru dinikahi sudah punya bayi. Tapi dipindahkan ke tempat lain, tidak berkumpul satu keluarga. Nah ini yang belum hamil sudah lama menikah, ternyata bisa. Dan punya bayi, melahirkan Ishak. Ishak pun menikah, punya anak, Yakub. Pengikutnya seberapa? Hanya keluarganya. Yakub pun demikian, hanya keluarganya. Itu pun anak-anaknya Yakub sudah dalam pembinaan, pengawasan Nabi Yakub. Mungkin Ishak masih hidup, mungkin juga kakeknya Ibrahim, mungkin umur panjang, gak tahu. Pengawasan Nabi, lalu ada anaknya yang dibuli, dicemplungkan ke dalam sumur. Itu pengawasan Nabi. Tapi itulah Allah Maha Kuasa, berkuasa atas segala sesuatu. Kehendaknya berlaku. Kalau saya ingin membuat seperti ini, ya, itu hak prerogatif saya. Zaman sekarang begitu ya. Itu hak saya. Dibuli dalam pengawasan Nabi. Nah kalau kita secara umum dalam pengawasan Nabi pasti baik-baik semua, bagus-bagus semua. Menurut kita, ternyata Allah kan tidak. Itu dalam pengawasan Nabi. Kurang apa? Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, mbak buyut, kakek buyutnya Nabi. Begitulah Allah berkehendak. Dari sekian belas anak, satu dibuli. Kalau nggak salah anaknya kan 12 ya. Satu dibuli. Dengan berbagai penyebab menurut mereka pada masa itu. Kita harus singkirkan si A ini, Yusuf. Kan begitu ceritanya. Berbagai macam cara nggak sukses. Yang sukses adalah ketika dibuang ke dalam sumur. Sampai ayahnya menangis. Mereka melaporkan begini, segala laporan. Ayahnya hanya bisa menangis. Tidak bisa menghukum anaknya. Kenapa? Karena tidak dikasih hukum, tidak dikasih sanksi, aturan untuk menghukum anak. Hanya terucap dari Yakub, sabar itu lebih baik bagiku.
Dan apa yang dilakukan Yakub, apa yang dilakukan anak-anaknya, itu adalah takdir dari Allah. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Maha berkehendaknya itulah yang dia laksanakan. Ya terserah aku. Ini umpama Allah ya. Umpama. Terserah aku. Mau aku apakan orang ini, manusia ini. Apa mau aku jadikan seperti Fir'aun? Tidak mau tunduk patuh. Tidak mau menyembah Allah. Baru di akhir hayat dia mengucapkan percaya kepada Tuhannya Musa. Atau seperti Sa'labah. Ya, Sa'labah. Rajin ibadah, di akhir-akhir tidak. Sibuk dengan urusan bisnisnya, dengan ternakannya, sampai Nabi berkata, celakalah Sa'labah. Atau seperti Nabi yang lain. Yahya, Zakaria, Yahya. Nabi yang dikejar-kejar. Bahkan belum menikah, dikejar-kejar. Dalam cerita disampaikan Nabi yang sampai dilakukan apa kalau kita ya? Pembunuhan, dibunuh dengan cara digergaji. Dibunuh. Nabi, orang yang ditunjuk oleh Allah. Tapi begitulah kuasanya Allah. Itulah kehendaknya. Dia Maha Esa, Esa dengan kehendaknya, berbuat semaunya. Sebagai contoh tadi, dalang dan wayang. Wayang, terserah dalang mau apa? Mau menggerakkan tangannya, atau malah hari itu tidak dijadikan peran apapun. Hanya didiamkan aja. Nggak dijadikan peran sesuai dalam cerita. Dibalik sendiri oleh si dalang. Diubah-ubah sendiri. Terserah dalangnya. Semua orang pasti tahu yang namanya cerita wayang. Apalagi di Jawa. Wayang dan dalang. Terserah dalang mau berbuat apa terhadap wayangnya. Dalam skenario yang dikatai banyak orang, misalnya Arjuna, si pemanah, orangnya tampan, begini begitu segala macam kebaikan pada dirinya. Tetapi oleh dalang bisa saja diganti. Arjuna yang satu ini nggak pintar memanah. Umpamanya, terserah dalang yang kuasa terhadap wayang-wayang yang dia ciptakan dan terhadap jalan cerita bagi setiap wayangnya. Begitu juga dengan Allah. Ya, kita tahu, jangan ditanya lagi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini kan hanya perumpamaan yang sering kita lihat. Dalang dan wayang bisa kita tonton. Ini Allah kita kan tidak tahu, kita tidak pernah bertemu. Tapi keyakinan di sini dan di sini selalu ada dalam pikiran bahwa kita yakin percaya sepenuhnya ada Allah yang memberi kita takdir, yang memberi kita roh, kehidupan, jasad, roh, dan takdir itu berasal dari Allah. Ketika 4 bulan dalam kandungan, datanglah, diberikanlah, didatangkanlah rohnya dan takdirnya. Sehingga ketika pada saat roh dan takdir itu datang secara kasat mata orang kedokteran atau kita orang biasa bisa diketahui, oh ini hamil, sudah 4 bulan, sudah kedengaran tiktok detak jantung, berarti hamil. Nah, lebih yakin lagi kita zaman sekarang kepada medis, datang ke dokter. Begitu. Hamil dari pertemuan sel sperma dengan ovum dalam kandungan ibu, berkembang terus
sampai waktunya didatangkanlah rohnya dan takdirnya atau ketetapannya atau nasibnya. Begitu lahir, barulah berjalan. Takdir pertama menangis. Kalau tidak menangis, oleh dokter diusahakan apapun caranya, yang penting bayinya nangis. Sebagai pertanda bayi itu normal dan untuk memfungsikan organ-organnya, terutama jantung. Kalau sudah keluar suara muak, banter, besar, kuat, tinggi, nah dalam segi kedokteran begitu, bagus. Tapi kalau tidak keluar suara, maka dokter akan bisa. Itulah takdir pertamanya, yang keluar dari perbuatan, yang keluar dari fisiknya, dari suara, tangan bergerak, kaki bergerak. Masuk dia ke panggung bumi. Mulailah berjalan skenario kehidupannya. Dia sebagai wayang. Mulai dari nol lahir sampai akhir waktu dia dimatikan. Itulah wayang. Untuk gambaran kita seumpama. Dan kita sebagai orang tua itulah yang kita ajarkan nanti ke anak kita. Kejujuran. Begitu lahir langsung ditanamkan. Walaupun dia belum mengerti, tapi diberikan suara-suara yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Sabar ya, Sani ganti popok dulu. Sabar, jangan nangis terus, ini lagi diganti, sebentar. Begitu, ditanamkan terus. Oh ini sama ayah dulu ya, sebentar. Atau sini digendong ibu, kok nangis terus. Walaupun dia belum mengerti, ini ayah, ini ibu, belum mengerti, tapi selalu ditanamkan kata-kata yang benar, ucapan yang menyenangkan untuk anak bisa memahami. Dipanggil namanya, misalnya namanya Amir, udah umur sebulan, 2 bulan, merengek-rengek Amir, kepalanya ke arah suara, karena selalu sering dipanggil begitu. Jadi sejak kecil memang kita mulai mengajarkan kebenaran, kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan. Sebagaimana kita contoh para nabi, diawasi oleh nabi, dalam pengawasan, pengasuhan nabi, ternyata masih ada kehendak Allah berlaku untuk satu ini, dibully oleh saudaranya. Nah kita yang bukan nabi, kita jaga anak-anak kita. Tidak ada jaminan memang untuk kita, tapi Allah memberi kesempatan untuk istighfar, introspeksi diri terhadap perbuatan yang telah kita lakukan. Setiap malam sebelum tidur lakukan itu. Semoga itu menjadi penambah kekuatan kita untuk kehidupan besok, memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk. Begitu bangun tidur dengan kehidupan baru, hari baru, suasana baru, dengan petunjuk dari Allah melaksanakan aktivitas amal ibadah sehari-hari. Jadi kita manusia diumpamakan perumpamaannya seperti dalang dan wayang. Terserah dalangnya, wayang mau dijadikan apa. Begitu juga dengan kehendaknya Allah. Terserah Allah kita ditakdirkan mau berbuat apa, beramal ibadah apa. Dan itu sudah dia tanamkan sejak kita dalam kandungan. Lahir, hidup, mati, rezeki, jodoh, kaya, miskin, susah, senang, apapun itu nanti
dalam kehidupan nyata setelah kita lahir real dilaksanakan. Kita terima, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan. Tunduk dan patuh didasari kepada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Istighfar, introspeksi diri. Setiap hari ada noda-noda yang gak benar, dibersihkan, mohon ampun kepada Allah. Jadi diberi kita ruang untuk bisa selalu beramal ibadah, untuk bisa introspeksi diri dan memohon ampun dan memohon doa petunjuk setiap hari. Dan kita pun diberi petunjuk dari luar Al-Quran, petunjuk hidup, petunjuk kehidupan yang bisa kita baca. Tapi keyakinan di dalam hati diperkuat dengan memunculkan kesadaran segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan. Jadi kita mulai dari kesadaran bahwa pelaksanaan dalam kehidupan ini didasarkan kepada kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.